Shalom. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pasti pada kangen ya sekolah minggu. Iya kan Mbak Marta? Pasti dong. Iya. Kangen sekali. Tapi nggak masalah, kita tetap sekolah minggu online pada hari ini. Yuk teman-teman, kita siapkan sikap kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Melaksanakan kegiatan sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan. Berkatilah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pasti setiap minggu kita selalu diingatkan untuk apa? Untuk membaca hukum kasih. Nah, hukum kasih hari ini akan dibacakan oleh Mbak Farah. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Sebelumnya Mbak Lia mau tanya ya Mbak Marta. Ya. Di dalam hukum kasih itu kita diajarkan untuk apa sih? Di dalam hukum kasih itu kita diajarkan untuk mengasihi. Mbak Lia. Iya. Mengasihi siapa? Mengasihi ada dua ya Mbak Lia ya? Ada dua. Yang satu mengasihi Allah, Tuhan. yang satu mengasihi manusia. Sama. Iya. Dan selanjutnya adik-adik kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan tentang selama ini Tuhan memberikan rezeki buat kita semua ya, berkat buat kita semua. Walaupun di dalam masa pandemi ini, tetapi Tuhan tetap mencurahkan berkat-Nya buat kita. Nah, kita sedang berlatih. Mari bersama-sama kita berlatih bersyukur, memberikan sedikit persembahan buat Tuhan kita, dan kita belajar kita masukkan persembahan itu ke dalam kantong celengan orang tua ya. Nah, dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus pokok, dan kita caranya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada kami, dan kami mengucap syukur atas tindakan kami yang memberikan persembahan untuk Engkau. Dan kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau membuka mata, telinga, dan hati kami untuk mendengar setiap firman-Mu yang berkata melalui hamba-Mu Tuhan. Dan juga biarlah Engkau menolong kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Lama nggak ketemu sama teman-teman ya? Kangen apa tidak? Kabarnya gimana? Luar biasa ya. Luar biasa. Yes. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku sekolah minggu yang selama ini kita baru mengikuti sekolah minggu online. Sekarang kita menyatukan hati kita lagi. Sekarang kita berkumpul hati kita lagi ya. Walaupun tempatnya berbeda-beda, tetapi hati kita tetap menyatu. Kita bersatu. Nah, di saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menerima berkat Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siap? Siap anak-anak? Siap. Duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini anak-anakku, firman Tuhan judulnya Hamba yang Setia. Nah, apa tadi judulnya? Hamba yang setia, itu judulnya ya, hamba yang setia. Nah, anak-anakku, sekarang Bu Tuti mau memperlihatkan ini. Nah, ini, ayo ini siapa ya ini ya? Ini seorang tokoh Alkitab. Ayo, namanya siapa? Huruf pertamanya namanya M. Nah, huruf kedua O. Nah, siapa? Musa. Nah, tahu kan? Musa. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, Musa ini seorang Ibrani dari suku Lewi ya. Dia diutus Allah untuk menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu bangsa-bangsa Israel itu ada di tanah Mesir dan di situ diperbudak. Kalau diperbudak itu nggak enak anak-anak ya, suruh kerja terus, tetapi tidak diberi upah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu, Allah mengutus Musa untuk memimpin supaya bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan itu. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, Musa menjadi pemimpin tidak berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan Musa berjalan sendiri, tetapi Allah selalu menyertai Musa, ya, selalu menyertai Musa dan memberikan banyak sekali berkat-berkatnya untuk Musa. Nah, yang berkaitan dengan untuk keluarnya bangsa Israel ke tanah perjanjian itu, Musa dipakai Allah untuk menyatakan mukjizat-mukjizatnya, ya, mukjizat-mukjizatnya. Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Karena apa? Karena memang bangsa Mesir yang rajanya itu Raja Firaun itu tidak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari situ, ya, tidak mau melepaskannya. Makanya pada akhirnya Allah, ya, mau tidak mau, Allah memberikan tulah itu kepada bangsa Mesir. Enggak enak loh anak-anak ya, tulah itu, hukuman Allah itu enggak enak, ya. Karena bangsa Mesir itu tidak mau menuruti perintah Allah, tidak mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki, makanya Allah terpaksa memberikan itu. Yang pertama apa coba anak-anak? Yang pertama, Allah
memberikan tulah air menjadi darah. Ya, di sini air menjadi darah. Nah, di air di semua bangsa Mesir itu airnya berubah menjadi darah. Mau minum, airnya berubah merah semua. Mau masak juga, nah makanya mau nggak mau juga tersiksa gitu ya. Kemudian yang kedua ini kata anak-anak, kata ya. Jadi di mana-mana ada kata, ya. Di mana-mana ada kata, baik di ruang tamu, di almari, di mana-mana. Enak atau enggak? Ya enggak enak, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini nyamuk. Jadi di mana-mana ada nyamuk. Nah, sekarang nyamuk saja kalau baru sedikit gigit gitu saja sudah sakit, apalagi ini banyak sekali. Nah, walaupun sudah diberi hukuman-hukuman seperti itu, tetapi bangsa Mesir, Raja Firaun masih keras kepala, masih belum mau melepaskan bangsa Israel. Nah, makanya Allah memberikan lagi tulah-tulah berikutnya, yaitu ini yang keempat, yaitu lalat pikat. Ya, lalat pikat. Nanti banyak sekali anak-anak tulah-tulah itu sampai 10. Ini yang keempat, lalat pikat. Yang kelima ini penyakit sampar pada ternak. Nah, kelima. Keenam ini memberikan yang keenam lagi, keenam itu penyakit darah. Orang ya sakit semua. Walaupun diberi seperti itu, tetapi saat itu bangsa Mesir masih belum mau melepaskan bangsa Israel. Seperti itu ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh keras seperti itu. Ya, takut nanti kalau Tuhan memberikan seperti ini ya, nggak boleh. Nah, kemudian Allah memberikan tulah lagi anak-anak. Tulah lagi yang ketujuh ini. Ketujuh, hujan es. Ayo, senang es apa enggak? Nah, ini diberi es banyak banget ini. Tetapi ini nggak enak. Es-esnya besar-besar sekali. Jadi kalau jatuhin kita sakit. Nah, nggak enak ini ya. Jatuhnya sakit. Tuh. Kemudian ada lagi, setelah diberikan dengan hujan es, Allah memberikan ini belalang. Ini belalang banyak banget di bangsa Mesir tersebut. Belalang itu. Karena masih keras kepala, belum mau melepaskan bangsa Israel, Allah memberikan lagi, yaitu gelap gulita. Di bangsa di tanah Mesir itu terjadi gelap gulita 3 hari 3 malam. Keteng banget. Nah, kalau seperti itu, sudah diberi seperti itu, Raja Firaun masih keras kepala lagi dan akhirnya diberikan tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 ini yaitu anak sulung mati. Anak sulung mati. Jadi semua anak sulung itu anak yang pertama, anak yang bareng, anak yang cewek. Nah, itu di situ anak sulung di situ semuanya mati. Jadi di setiap keluarga di tanah Mesir itu terdengar tangisan. Nah, karena apa? Karena anak sulung mereka meninggal. Nah, seperti itu. Setelah diberikan seperti itu, maka Raja Firaun baru mau melepaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Menuju kemana? Menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya. Di situ supaya di sana bisa hidup merdeka. Kalau di tanah Mesir kan jadi budak. Seperti itu. Nah, kemudian berjalan ya, meninggalkan tanah Israel, berjalan. Tetapi di situ kembali Raja Firaun belum ikhlas, belum rela melepaskannya.
di situ masih ngejar terus hingga pada akhirnya sampailah perjalanan mereka itu di Laut Tiberau, ya, Laut Tiberau. Di sini, ini gambarnya Laut Tiberau. Tapi ini saat ini terbelah, ya, terbelah ini gambarnya. Nah, itu mujizat Allah. Musa disuruh mengangkatkan tongkatnya ke atas sehingga laut itu bisa terbelah. Setelah terbelah, maka bangsa Israel bisa melewati laut tersebut. Nah, seperti itu. Setelah sampai di ujung laut, di ujung seberang, maka laut itu dikembalikan lagi. Seperti itu. Itu semua karena tuntunan Allah. Jadi Allah tidak membiarkan bangsa Israel itu berjalan sendiri. Tidak membiarkan Musa memimpin sendiri, tetapi Allah turun tangan. Ya, seperti itu. Di dalam kehidupannya, Allah itu memberikan banyak sekali berkat-berkat kepada Musa. Ya, memberikan banyak sekali berkat-berkat kepada Musa. Mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Allah memberikan berkatnya yang begitu banyak kepada Musa. Mengapa? Karena Musa adalah judulnya tadi hamba yang setia. Berarti Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Dia menaati perintah Tuhan. Tuhan menyuruh apa, dia patuh. Ya, seperti itu, menuruti. Jadi tidak ada kata enggak mau Tuhan, tidak ada kata nanti Tuhan, enggak ada kata entar Tuhan, enggak ada kata males Nah, seperti itu enggak ada, ya. Begitu juga ya untuk anak-anakku yang di rumah, anak-anak semua, misalkan orang tua kita itu sedang menyuruh kita apa, gitu ya. Ya, sedapat mungkin kata-kata itu enggak boleh dilepaskan, ya. Misalkan kata-kata males entar ayah, entar ibu, nanti dulu. Nah, seperti itu ya, jangan, ya. Sedapat mungkin apa yang disuruh orang tua kita, apa yang diminta orang tua kita melakukannya. Nah, seperti itu. Misalkan, ayo sekarang kamu mandi dulu, sudah sore. Nah, seperti itu misalkan. Ya, mandi, ya. Kita terus jalan mandi, jangan nanti. Nah, orang tua menyuruh kita itu maksudnya baik, ya. Kita percaya kalau apa yang orang tua kita suruh itu untuk kebaikan kita. Kita percaya, ya. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena orang tua kita itu sangat sayang pada kita. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, selain karena Musa itu setia dan patuh kepada Allah, Musa juga rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Pagi, siang, malam berdoa terus setiap saat. Ya, nah, diharapkan kita sebagai anak-anak Allah yang cakep, yang cantik, ya, harus berdoa. Itu pasti, ya. Ya, semangat ya, kita berlatih untuk berdoa, berusaha rajin berdoa, ya. Itu misalkan di saat bangun tidur, di saat mau maem, di saat mau berangkat ke sekolah, terus di saat mau apa ya? Mau belajar. Nah, itu kita berdoa, ya, seperti itu. Nah, anak-anakku, di dalam berdoa sedapat mungkin ya kita belajar juga untuk mendoakan sesama kita, teman-teman kita, ya. Apalagi yang saat ini tuh saat kita tidak bisa bertemu, kita berjauhan, ya, karena online. Kita nggak tahu kabarnya teman kita siapa, ya, si A siapa, kabarnya bagaimana, kita nggak tahu. Nah, di sini kita diharapkan untuk belajar untuk mendoakan, ya, seperti itu, mendoakan sesama kita, dan juga kita belajar untuk mendoakan orang tua kita. Orang tua kita juga kita doakan, ya. Orang tua kita itu sangat sayang sekali sama kita, makanya sedapat mungkin kita juga harus menyayangi orang tua kita, ya. Itu Musa sangat rajin berdoa.
kedua. Yang ketiga, Musa itu baik. Hidupannya Musa itu baik. Contohnya, di saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, nah banyak bangsa Israel itu yang menggerutu di situ, kecapean, kelaparan. Nah di situ yang disalahkan Musa, ya itu menggerutu, marahnya kepada siapa? Kepada Musa. Nah itu. Nah walaupun walaupun Musa dimarahin, tetapi Musa tidak mau marah, tidak mau membalas marah, enggak. Musa tidak marah. Tetapi Musa berdoa kepada Allah untuk minta apa? Kalau bangsa Israel saat itu baru minta makan, Musa juga minta kepada Tuhan supaya mengirimkan makanan. Terbukti benar, Tuhan juga mengirimkan makanan. Misalkan roti mana, terus burung puyuh juga dikirimkan Allah untuk bangsa Israel di perjalanan. Nah, seperti itu. Selain itu, di saat perjalanan, Allah juga tidak membiarkan begitu saja. Allah juga menuntunnya, anak-anakku. Menuntunnya. Di saat siang hari panas itu, Allah menuntunnya dengan tiang awan. Pas malam hari, pas gelap, perjalanan kan gelap. Nah, itu Tuhan Allah menuntun dengan tiang api supaya kelihatan jalannya. Nah, itu. Jadi di sini Allah itu tidak membiarkan bangsa Israel, tidak membiarkan kita juga, ya. Makanya kita belajar untuk menjadi anak-anak yang setia seperti Musa tadi, ya, anak-anakku. Nah, sekarang yang perlu kita petik dari sini yaitu kita belajar untuk satu, setia, patuh kepada Allah. Kalau di sini kita juga setiap harinya harus patuh kepada orang tua kita. Dua, kita harus rajin berdoa, itu pasti, ya, rajin berdoa. Tiga, kita harus baik. Nah, tidak boleh menakali teman, ya, tidak boleh. Apalagi anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan pilihan Allah, ya, nggak boleh itu, sangat tidak boleh, ya, seperti itu, ya, itu tidak boleh menakali teman. Kalau misalkan ada teman kita yang kekurangan atau bagaimana, kita bisa berbagi, ya, belajar untuk berbagi. Nah, seperti itu. Itulah anak-anakku. Dan untuk selanjutnya, anak-anakku, sebelum firman Allah ini butuh diakhiri, di sini kita belajar, misalkan kalian di rumah ada waktu, ya, kalian bisa belajar untuk mengingat-ingat teman kalian, ya, kan lama nggak ketemu, ya, mengingat-ingat teman kalian, teman sekolah minggu kalian, ya, siapa ya? Itu di sana siapa ya, seperti itu, kabarnya bagaimana. Nah, itu bisa kalian tulis di sini nama teman-teman kalian itu. Di sini bisa kalian tulis di sini siapa saja itu kalian tulis. Kemudian kalian ingat-ingat, kemudian kalian bawa dalam doa. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian yaitu belajar mendoakan teman, belajar mendoakan orang tua kita, ya, seperti itu. Kita belajar untuk menjalin relasi kita dengan teman kita, menjalin hubungan yang baik dengan teman kita, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua kita. Tetapi terlebih anak-anakku yang terutama, kita harus menjalin relasi yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu nggak boleh lupa, ya. Dengan Tuhan kita harus ada relasi yang baik, berhubungan yang baik. Itu seperti itu. Nah, itulah anak-anakku yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita
dituntut supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia. Nah, seperti itu. Itu ya anak-anakku. Nah, untuk selanjutnya, untuk ibadah online, ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini akan ditutup oleh Mbak Tia, Mbak Marta, dan Mbak Farah kembali. Ya, nah dilanjutkan sebentar lagi. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. 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 Siap menjadi hamba yang setia enggak? Siap dong. Nah, adik-adik, kita telah sampai di ujung acara. Sebelum kita menutup, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Monggo Sami Derek Gusti. Sebelum kita tutup acara sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh menjadi hamba, boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik. Kita akan bertemu minggu depan dengan pelayan Tuhan yang berbeda. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas ya. Dadah.